Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga dengan saya sendiri. Nama saya Dewi Kusmaningrum dengan NPM 2311050027. Kemudian di sebelah kanan saya Cindy Marta dengan NPM 2311050021. Kemudian saya Julia Putri dengan NPM 2311050122. Baiklah, di sini materi pertama akan dimulai dijelaskan oleh rekan kita, Saudari Aprilia. Kepada Saudari Aprilia, silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan materi nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga. Di sini ada definisi nilai mutlak, yaitu misalkan A elemen R, nilai mutlak dari A adalah bilangan positif yang besarnya A atau negatif A. Di sini ada definisi normalnya. Jika A elemen R, maka nilai mutlak dari A ditulis mutlak A didefinisikan sebagai mutlak A sama dengan dia akan bernilai A jika A-nya bernilai positif. Dia akan bernilai 0 jika A-nya 0. Nah, dia akan bernilai negatif A jika A-nya lebih kecil dari 0. Contohnya di sini ada mutlak 3 sama dengan 3, mutlak negatif 3 sama dengan 3. Di sini kami menyajikan beberapa teorema, yaitu 4 teorema. Yang pertama, mutlak negatif A sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Nah, contohnya ini, mutlak 3 sama dengan 3, mutlak negatif 3 sama dengan 3. Kedua, ada mutlak AB sama dengan mutlak A dikali B untuk semua A, B elemen R. Ketiga, jika C lebih besar sama dari 0, maka mutlak A lebih kecil sama dari C. Jika dan hanya jika negatif C lebih kecil sama dari A, lebih kecil sama dari C. Keempat, negatif mutlak A lebih kecil sama dari A, lebih kecil sama dari mutlak A untuk A elemen R. Jadi bilangan real A berada di antara negatif mutlaknya sampai dengan mutlaknya sendiri. Nah, kita buktikan keempat teorema tersebut. Yang pertama, mutlak negatif A sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Jika A sama dengan 0, maka mutlak 0 sama dengan 0. Jika A lebih besar dari 0, maka negatif A lebih kecil dari 0. Sehingga mutlak A sama dengan negatif A sama dengan mutlak negatif A. Jika A kecil dari 0, maka negatif A lebih besar dari 0. Sehingga mutlak A sama dengan negatif A sama dengan mutlak negatif A. Terbukti nih teorema yang pertama. Kedua, mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A, B elemen dari R. Untuk semua A, B elemen dari R, yang pertama, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0. Sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kedua, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, sama-sama positif, maka mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Ketiga, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka mutlak AB sama dengan negatif AB sama dengan A negatif B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Keempat, jika A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka mutlak AB sama dengan negatif AB sama dengan negatif A, B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Terakhir, jika A lebih kecil dari 0 dan B lebih kecil dari 0, maka mutlak AB sama dengan negatif A, negatif B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Terbukti nih teorema yang pertama. Ketiga, jika C lebih besar dari 0, maka mutlak A lebih kecil dari C. Jika dan hanya jika negatif C lebih kecil dari A, lebih kecil dari C. Misalkan mutlak A lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C dan negatif A lebih kecil dari C, karena negatif A
lebih kecil sama dari C berlaku jika negatif C lebih kecil dari A, jadi diperoleh negatif C lebih kecil dari A lebih kecil dari C. Sebaliknya, jika kita negatif C lebih kecil dari A lebih kecil dari C, ini berarti A lebih kecil dari C dan A lebih besar dari C, A lebih besar dari negatif C, sehingga untuk A lebih besar dari C, negatif C berlaku jika negatif A lebih kecil dari C, jadi diperoleh mutlak A lebih kecil dari C. Jadi teorema yang ketiga terbukti. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu berdasarkan teorema ketiga tadi, kita ambil contoh, kita ganti substitusi C itu menjadi A, maka berlaku nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A, sedemikian sehingga nilai mutlak A itu lebih dari sama dengan minus A, kemudian kurang dari sama dengan mutlak A. Dan ini adalah terbukti benar. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu teorema yang sangat penting, yaitu teorema ketaksamaan segitiga. Jadi secara umum dia itu bentuknya seperti ini. Mutlak X plus Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Y. Nah, jadi untuk semua A dan B elemen bilangan real, maka berlaku nilai mutlak A plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kalau di sini kita misalkan A, B, kalau di sini tadi kita misalkan X, Y. Berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu A elemen bilangan real, maka berlaku A lebih dari sama dengan minus nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A, dan B elemen bilangan real, maka B-nya itu juga lebih besar sama dengan minus mutlak B kurang dari sama dengan mutlak B. Dengan menjumlahkan yang ini dan ini tadi, maka kita peroleh hasil yang di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu korolari atau teorema akibat dari teorema ketaksamaan segitiga yang sebelumnya tadi. Jadi untuk semua A, B elemen bilangan real berlaku yang pertama, nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Kemudian yang kedua, A min B, nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Bukti karena A, B elemen bilangan real. Kemudian yang pertama itu kita tulis, kita misalkan A sama dengan A min B plus B dengan menggunakan ketaksamaan, sehingga diperoleh nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak A min B plus B kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B plus B. Jadi nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak A minus B. Itu persamaan yang pertama. Terus kita misalkan lagi yang kedua, kita tulis misal B. Jadi B min A plus A dengan menggunakan ketaksamaan, sehingga diperoleh nilai mutlak B, yaitu nilai mutlak B min A plus A kurang dari sama dengan nilai mutlak B min A plus A, atau nilai mutlak B kurang dari sama dengan nilai mutlak B min A plus A. Perhatikan bahwa nilai mutlak
minus A min B itu sama dengan nilai mutlak minus B min A kurang dari sama dengan nilai mutlak A minus B. Itu persamaan yang kedua. Dari persamaan yang pertama dan kedua ini berlaku nilai mutlak A min nilai mutlak B itu lebih dari sama dengan nilai mutlak minus A min B. Terus dia kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B. Sehingga pernyataan nilai mutlak A min B itu terbukti. Baik, yang selanjutnya itu di sini terdapat perhatikan bahwa terdapat mutlak A dikurang B itu sama dengan mutlak A ditambah minus B. Itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah B. Nah, mutlak A ditambah minus B kurang dari mutlak A ditambah plus B itu sama dengan itu mutlak A ditambah mutlak B. Nah, itu jelas dari bilangan real dan menggunakan sifat ketidaksamaan segitiga. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa mutlak A dikurang B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah B. Nah, ini adalah terbukti ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan. Di sini terdapat contoh yang dimana tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 1 kurang dari 5. Nah, ini kan berdasarkan teorema jika C itu lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A ini dimana kurang dari C jika dan hanya jika A ini lebih dari sama dengan minus C dan A ini kurang dari C. Jadi, mutlak 2x plus 1 ini itu kurang dari 5 jika dan hanya jika 2x ini lebih dari 5 dan 2x ini kurang dari 5. Selanjutnya itu yang 2x plus 1 tadi itu plus 1 kita keluarkan menjadi min 5 dikurang 1 dan 5 dikurang 1. Jadi min 5 dikurang 1 itu sama dengan min 6 dan 5 dikurang 1 itu sama dengan 4. Jadi 2x ini lebih dari min 6 dan kurang dari 4. Setelah itu kita bagi nih min 6-nya. Kita sama-sama dibagi 2. Jadi min 6 ini dibagi 2 dan 4 yang ini dibagi 2. Jadi min 6 bagi 2 itu sama dengan min 3 dan 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi X ini lebih dari sama dengan min 3 dan lebih dari 2. Jadi maka himpunan penyelesaian itu di mana X elemen R di mana X itu lebih dari min 3 dan X itu kurang dari 2. Selanjutnya atau yang terakhir itu mengenai garis bilangan di mana secara definisi, secara geometri itu pemahaman yang mudah untuk sistem bilangan nilai mutlak A di R itu dianggap sebagai jarak dari A ke titik 0. Nah, jadi nilai mutlak itu dapat dinyatakan sebagai jarak dari suatu titik tertentu ke titik asal atau titik 0 secara umum. Untuk jarak A dan B di R dinyatakan mutlak A dikurang B. Nah, misalkan di sini A elemen R di mana elemen ini lebih dari 0 dan lingkungan ini disebut epsilon dari A ditulis lingkungan epsilon dari A. Ini dibaca lingkungan epsilon dari A. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai lingkungan epsilon dari A itu sama dengan X elemen R di mana X kurang A itu kurang dari elemen. Selanjutnya, untuk A elemen R ini pernyataan X berada di lingkungan elemen dari A ekuivalen dengan X elemen lingkungan epsilon jika dan hanya jika mutlak X dikurang A ini kurang dari epsilon. Jadi X dikurang A itu lebih dari
minus epsilon dan kurang dari epsilon. Maka X ini lebih dari A dikurang epsilon dan X ini kurang dari A ditambah epsilon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.